Hai adik-adik, ketemu lagi dengan DNA King. Nah adik-adik yang di rumah sudah siap mau memuji nama Tuhan? Yuk dong. semuanya semangat karena kita mau beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Adik-adik, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan selalu menjaga kita. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Nah, adik-adik yang di rumah berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Tuhan kita yang tidak pernah ingkar janji. Adik-adik, apakah pernah ada yang ingkar janji sama adik-adik? Ingkar janji itu apa, Kak? Nah, jadi ingkar janji adalah saat orang lain berjanji kepada kita, tetapi dia tidak melakukan seperti yang dia janjikan kepada adik-adik. Oh, aku pernah, Kak. Kemarin Papi janji saat pulang kerja akan menemani aku jalan-jalan naik sepeda di taman dekat rumah. Tetapi tidak jadi karena Papi sibuk dengan pekerjaan setelah pulang. Aku langsung ngambek deh. Karena Papi tidak menepati janjinya. Elia pasti sedih ya karena Papi tidak menepati janjinya. Pastinya tidak enak ya adik-adik kalau kita diingkari janji. Tetapi ada yang tidak pernah ingkar janji loh adik-adik. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Yuk kita lihat videonya. Nah, sebelum kita mulai, kita minta Kak Durman untuk pimpin dalam doa ya. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita mau berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau mulai untuk ibadah Tuhan secara online Tuhan. Mari Tuhan, setiap pujian tarian kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati kami, juga di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus riding on a donkey. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Wave the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus rising up in glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. He's alive, let's tell the world his story. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada
Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Nah, adik-adik, yuk kita duduk yang rapi, kita duduk yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada mulanya Allah membuat bumi sebagai tempat tinggal yang baik dan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, sehingga kita bisa tinggal dan dekat dengannya. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Mereka sangat dekat dengan Allah. Mereka mencintai Allah dan begitu sebaliknya. Allah memberikan semua yang mereka butuhkan. Tapi iblis menipu Adam dan Hawa agar berpikir mereka tidak memerlukan Allah lagi. Iblis berkata kalau Adam bisa hidup sendiri dan berhenti percaya pada Allah. Akhirnya mereka tidak taat kepada Allah dan saat itulah dosa dimulai, sehingga ada penyakit, kesedihan, bahkan kematian. Walaupun Adam dan Hawa membuat keputusan yang salah sehingga jauh dari Allah, yang berarti keturunan berikutnya pun akan jauh dari Allah, tapi Allah tidak ingin jauh dari kita. Dia mengasihi kita, jadi Allah membuat rencana besar untuk menyelamatkan kita dari maut agar kita tidak jauh darinya. Allah mengirim penyelamat melalui 2 orang dalam sebuah keluarga yang bernama Abraham dan Sarah. Mereka sudah menunggu sangat lama untuk anak Allah yang dijanjikan. Allah menepati janjinya di mana Ishak lahir. Melalui Ishak, keluarga Allah bertambah besar dan banyak. Walaupun mereka keluarga yang spesial, mereka tidak sempurna. Putra Ishak, Yakub, menipunya dengan saudaranya Esau. Yusuf dibuang dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Allah meminta Musa untuk menyelamatkan keluarganya, tapi Musa berkata tidak. Dan raja-raja Israel membuat pilihan yang salah. Tapi Allah tahu kalau penyelamat nanti akan membuat segalanya berubah. Dan dia sangat mengasihi keluarganya meskipun mereka banyak membuat masalah. Dia akan menyelamatkan keluarganya saat dalam masalah. Allah berkata penyelamat itu akan menjadi raja, dan raja itu akan menyelamatkan semua orang dari dosa di dunia, semua sakit dan kesedihan, bahkan kematian. Ratusan tahun kemudian, Yesus Juru Selamat lahir seperti janji Allah. Orang-orang terkejut saat ia lahir dalam sebuah palungan hewan. Mereka kira adalah seorang pahlawan perkasa. Tapi Yesus adalah Raja yang benar dan Dia mengajarkan kepada kita kerajaan Allah.
Yesus melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, bahkan membangkitkan orang mati. Karena di kerajaan Allah tidak akan ada yang sakit, sedih, lapar, bahkan mati. Yesus membawa kerajaan Allah kepada kita, dan Yesus melakukan yang orang tidak sangka, yaitu menerima hukuman mati. Kita yang harusnya terpisah dari Allah dengan kematian karena dosa, ditanggung oleh Yesus tidak layak mati karena Dia sempurna. Tapi Yesus hidup kembali dan melawan kematian. Itu sebabnya sekarang kematian tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Setelah 40 hari, Yesus kembali ke surga. Tapi sebelum Dia pergi, Dia memberi tugas untuk mengenalnya dan berkata kepada orang banyak kalau Dialah juru selamat, agar mereka juga mengikutnya. Lalu Yesus terangkat ke surga. Tidak perlu takut dengan tugas itu, karena Allah mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin, mengajar, dan mendukung, bahkan membela kita. Roh Kudus menolong Yohanes, Lydia, Maria, Phoebe, Timothy, Paul, dan banyak lagi untuk mengenal dan mengikuti Yesus. Dan mereka menunjukkan pada orang lain, dan orang lain menunjukkan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Firman Allah tidak berhenti sampai di sini, tapi akan terus ada, dan berarti kita bisa menjadi bagiannya. Sekarang kita hidup di dunia di mana kita menderita dan akan mati, tapi suatu hari Yesus akan datang kembali. Dan saat itu terjadi, Dia akan membuat dunia yang sempurna untuk semua orang masuk dalam kerajaan Allah seperti yang Dia rencanakan dari semula. Puji Tuhan, Tuhan Allah setia dan menepati janjinya. Benar adik-adik, kalau Tuhan tidak menepati janjinya, maka Tuhan Yesus tidak akan datang ke dunia untuk disalib dan menebus dosa-dosa kita. Betul kan Kak Durman? Betul sekali Kak Susan. Kalau Tuhan Allah tidak setia akan janjinya, tidak ada yang punya kesempatan masuk surga. Kalau Tuhan dahulu telah menepati janji-janjinya, maka Dia juga pasti menepati semua janji-janjinya ya Kak. Termasuk janjinya untuk menjemput kita ke surga nanti. Betul sekali Elia. Janji Tuhan bukan hanya itu loh adik-adik, masih banyak sekali di Alkitab. Karena itu kita harus sering membaca Alkitab adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tahu dan ingat selalu janji-janji Tuhan itu ada apa saja. Betul sekali, janji Tuhan ada banyak sekali nih Kak Susan. Oh iya Kak Durman. Di Alkitab, dan janji Tuhan itu pasti digenapi loh. Puji Tuhan, aku tidak perlu takut Tuhan tidak menepati janjinya. Aku bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Benar sekali adik-adik, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai firman Tuhan hari ini. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama persiapkan peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, buffalo warna putih, cat akrilik, tempat cat, penggaris, spidol, cotton bud. Papi Mami buat pola salib seperti ini. Tuang cat air warna-warni sedikit-sedikit di sini. Lalu ambil cotton bud, basahin ujungnya sedikit dengan air ya. Nah, bisa ganti warna juga adik-adik. Kalian penuhkan semua
pola ini nggak boleh kelihatan warna putih lagi ya, penuhkan dengan warna-warni cat air. Nah, ini hasilnya adik-adik setelah dipenuhi dengan warna-warni. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ambil waktu bersama anak untuk merenungkan janji Tuhan yang Papa Mama pegang secara pribadi. Satu hari satu janji. Pastikan mencantumkan kata Tuhan tidak pernah ingkar janji. Contohnya janji Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan kepada anak, di kitab Filipi, Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi, kita bisa tenang dan percaya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Adik-adik boleh lihat QR code yang ada di layar handphone adik-adik dan TV adik-adik. Boleh minta tolong sama mama papa untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tolong berkati orang tua kami dan orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan, tolong juga supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini.
Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-janji-Mu. Kami mau berdoa semoga virus COVID tidak berkuasa lagi untuk mengganggu kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Pak Niko, juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya, biar Kau selalu yang menjaga dan memberkati pelayanan mereka. Semoga Kau juga selalu melindungi semua kakak-kakak sekolah minggu kami dan kakak-kakak tim multimedia dalam tugas mereka, baik di ibadah online maupun ibadah offline. Berikan kesehatan yang baik untuk mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, juga teman-teman kami, biar Kau yang jaga dan memberkati mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang bersedia katakan, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Betul sekali Kak Susan. Wah Kak Susan, firman hari ini apa ya, tentang apa ya? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Betul sekali. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, God bless you.